Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, amin. Dari pembacaan yang telah saya bacakan, saya mengambil sebuah tema, yaitu penderitaan yang tidak lagi menakutkan. Penderitaan yang tidak lagi menakutkan. Ketika kita menyimak serta melihat kehidupan manusia di masa ini, maka kita akan menemukan realita bahwa kita sungguh berada dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, sehingga itu membuat manusia sangat sulit untuk menemukan harapan. Kita sebagai manusia menggunakan seluruh waktu, tenaga kita, pikiran kita, perasaan dan kemampuan kita sebagai upaya kita untuk mempertahankan dan menata hidup ini dengan harapan bahwa hari esok akan menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, kenyataan mengungkapkan bahwa hidup manusia pasti akan selalu mengalami penderitaan. Sejak dari Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah yang telah ditetapkan Allah di Taman Eden. Ya, tetapi ketika hidup kita sedang berada atas sebagian harapan yang telah kita dapatkan, hidup kita akan menjadi lebih baik, dan itu yang terkadang membuat kita melupakan Allah dalam kehidupan kita, dan itulah yang membuat manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Hidup di dunia ini memang kita harus menderita. Mengapa? Seolah-olah di dalam Alkitab memberikan sebuah daftar kesusahan dan penderitaan yang harus kita alami dan kita jalani sebagai manusia, karena itu adalah akibat dari ketidaktaatan kita kepada Allah, yaitu berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itulah mengapa banyak orang Kristen sering memahami bahwa penderitaan adalah sebuah hal yang menakutkan. Banyak pula di dalam kehidupan kita orang yang tekun hidup dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, tetapi tetap menderita, karena sekuat apapun kita memikirkan penderitaan yang kita alami, pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai juru selamat kita adalah bukti bahwa kita telah dibebaskan dari penderitaan yang kita alami dan kita mendapatkan keselamatan. Ya.
Ya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang janda tua yang bernama Mari. Dia sangat miskin dan dia harus tinggal sendirian di rumah karena penyakit yang dideritanya itu sangat membuat dia harus tinggal di rumah dan tidak bisa bepergian kemana-mana, dan dia hanya tinggal sendirian. Namun ia telah belajar untuk memuji Allah di tengah kesulitan hidupnya. Selama bertahun-tahun ia telah belajar untuk menikmati setiap kebaikan Allah dalam hidupnya dan penuh ucapan syukur. Jadi Mari ini adalah seorang janda miskin dan dia hidup sebatang kara di rumahnya, dan dia juga sedang mengalami pergumulan yang sangat besar karena penyakitnya itu. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan yang ia alami itu adalah dan dia tidak pernah menyalahkan Allah karena penderitaan yang dia alami itu, tetapi dia bersyukur dan mengatakan bahwa saya hidup karena itu semua karena Allah, dan dia bisa hidup di dunia ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Kemudian kemudian Mari ini berkata kepada pendeta setelah pendeta itu mengunjunginya, saya memperhatikan bahwa orang-orang yang paling sering menceritakan tentang kebaikan Allah, ternyata justru mereka yang biasanya paling banyak menghadapi pencobaan hidup. Pada saat-saat sulit itu, mereka berfokus pada anugerah dan rahmat Allah daripada masalah, dan dengan begitu mereka mengecap kebaikannya. Teladan Mari tidak hanya menantang kita untuk mengecap dan melihat Allah, tetapi juga mengecap dan mengatakan bahwa Allah itu baik bahkan saat kita tidak bersahabat. Ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang perlu diteladani dari Mari ini adalah meskipun dia susah, dia sering mengalami pencobaan karena tuntutan hidup, kemiskinan, sakit penyakit, tetapi dia tetap bersyukur, dan dia selalu, dan yang patut kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah seperti Mari, yang dikatakan Mari adalah Allah itu baik. Jadi sekuat apapun kita memikirkan penderitaan yang kita alami, pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai juru selamat kita adalah bukti bahwa kita telah dibebaskan dari penderitaan yang kita alami dan kita mendapatkan keselamatan. Sebenarnya penderitaan yang selama ini kita takuti bagi orang percaya tidak perlu lagi kita takuti, karena semua penderitaan itu adalah sebuah ujian yang menguji iman kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi terhadap penderitaan karena Yesus Kristus telah menebus kita melalui kebangkitannya. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima berkat pengorbanan Kristus melalui kebangkitannya dalam hidup kita di dunia ini yang penuh tantangan ini. Karena penderitaan tidak lagi menakutkan karena telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Semoga dengan kuasa kebangkitannya semua penderitaan dan kematian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan dan renungan yang telah saya sampaikan. Semoga dari firman Allah yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita bahwa Allah itu baik meskipun kita sering mengalami penderitaan sebesar apapun itu, tantangan sebesar apapun itu. Allah tetap baik dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu takut akan penderitaan itu lagi. Amin.